Pakailah hamba untuk menjadi alat seorang berkat firman. Terima kasih, berdoa memberikan sikap yang benar bagi kami, belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi kesaksian yang luar biasa ya. Tadi Ibu Del bilang juga, siapa yang tidak punya masalah? Siapa? Ada orang punya masalah tapi tidak menganggap sebagai suatu masalah atau tidak merasa itu masalah. Itu anak-anak. Karena dia pikir itu orang tua bermasalah. Dan dia bermasalah juga ya. Jadi siapa di antara kita yang tidak punya pergumulan, persoalan, masalah? Semua ada. Tetapi tahukah kita, ketika Tuhan pilih kita, kita diselamatkan, Tuhan memberikan solusi, yaitu apa? Curahkan isi hatimu kepada Tuhan atau berdoa. Kemudian ada hal lain lagi yang dikatakan tadi, Delvi bilang, kadang-kala Tuhan menolong kita di detik-detik terakhir. Bagi manusia itu detik terakhir, tapi bagi Allah di waktunya Tuhan. Amin. Ya. Bagi kita ada batas waktu. Karena organisasi, karena tuntutan, karena aturan, tapi juga karena target kita sendiri. Tapi bagi Tuhan itu adalah waktunya Tuhan. Itu bukan waktunya kita. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan doa hari ini, saya nggak pernah kontak ke Bapak Ibu untuk bersaksi tentang doa, karena saya akan membahas kalau Tuhan berkenan. Mulai minggu ini dan beberapa minggu ke depan tentang doa di tempat yang sama. Yang akan kita baca itu Lukas pasal yang ke-11. Kita akan merenungkan ini kalau Tuhan berkenan selama 2 minggu ke 3 minggu ke depan. Di ayat yang sama, di bagian yang sama maksudnya. Lukas pasal 11 kali ini ayat 9 sampai ayat 13. Ayat 9 sampai ayat 13 dalam Lukas pasal 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, persoalan, pergumulan, tantangan, apapun itu selalu ada menjadi bagian kehidupan kita. Bahkan dengan hal-hal tersebut membuat kita semakin kuat, semakin kokoh. Otot-otot iman kita menjadi terlatih ya. Tulang-tulang kita, tulang-tulang percaya mungkin kita kepada Tuhan semakin keras. Ya. Tadi bilang cinta Yesus, cinta yang luar biasa. Tapi kita heran kok bisa sampai seperti itu. Nah saudara, tetapi di tengah persoalan pergumulan tantangan itu, Allah pilih kita. Seperti saya sering kali katakan, kita waktu percaya kepada Yesus Kristus, lihat di Yohanes 1 ayat 12. Sebab seberapa banyak orang yang menerimanya, diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Kalau Allah adalah Bapa, kita anak, berarti kalau anak ada persoalan, anak cerita ke om atau ke tante, atau ke tete atau ke nenek, cerita ke Bapa, cerita ke orang tua. Itu konsep Bapa dan anak itu lebih kepada persekutuan. Sehingga ketika ada persoalan, Tuhan memberikan kita jalan, yaitu berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tema khotbah saya pada saat ini adalah doa yang terjawab. Ada yang ingin berdoa dan bilang begini, saya mau berdoa dan saya tidak mau Tuhan jawab doa saya. Ada? Itu doa untuk tidak dijawab. Tapi kita berdoa, kita selalu ingin supaya Tuhan menjawab doa kita. Amin. Apakah
mau berdoa Tuhan tidak bisa jawab apa yang saya mau. Pak, tidak ada. Kita berdoa supaya Tuhan jawab. Sehingga tema khotbah saya adalah doa yang terjawab. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya begini. Jadi kita orang Kristen harus berdoa dan kita harus mengharapkan Tuhan menjawab doa kita. Ya, tetapi pertanyaannya bagaimana caranya atau apa yang harus kita perhatikan supaya Allah menjawab doa kita? Ya, tidak ada doa yang sembarang-sembarang Tuhan jawab. Tapi aspek-aspek apa yang harus kita perhatikan? Hal-hal apa yang harus kita perhatikan sehingga doa kita bisa dijawab oleh Tuhan? Saudara yang saya kasih Tuhan, Allah akan atau selalu menjawab doa orang percaya yang mengandung aspek-aspek atau 3 aspek seperti yang tersirat di dalam pembacaan kita tadi, Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13. Kita fokus di yang ke 9 sampai 13. Kita baca ayat 9 ulang. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Sampai situ dulu. Aspek-aspek di dalam doa yang harus kita perhatikan berdasarkan pembacaan kita di sini. Yang pertama adalah aspek kerendahan hati. Ya, apakah ada orang yang sombong suka meminta atau mau meminta? Ada. Dia datang kepada kita dan bilang, kawan, bro, apa kabar? Saya itu punya di bank saya punya 5 miliar. Saya juga selesai dia bicara sombong-sombong dia bilang, tapi kawan, saya tidak sempat bawa uang, kau tolong bayar dulu. Saya minta sedikit, 100.000 kan. Percaya dia boleh bayar tadi kan tidak? Tidak tahu. Masa orang sombong baru, bukannya saya bicara begitu tadi, aku tidak tahu. Doker saja bu, tahu doker? Dompet kering. Nah, meminta, aspek meminta ini adalah aspek yang menjelaskan tentang kerendahan hati. Saudara-saudara, latar belakang kita bisa lihat dalam pasal 11 ayat 1, di mana Tuhan Yesus sudah berdoa ayat 11. Pada ayat 1, sorry. Pada suatu kali Yesus sedang apa? Berdoa. Yesus sedang berdoa, kemudian mereka lihat Yesus berdoa, toh? Kemudian murid-murid datang, guru, kasih ajar dong berdoa kah? Seperti Yohanes ajar murid-muridnya berdoa. Artinya mereka meminta rumusan doa. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus lihat di sini motif mereka adalah supaya ada hafalan tentang doa, ada rumusan tentang doa. Memang di dalam ayat 3 dan 4 Tuhan memberikan rumusan itu, yaitu dikatakan Bapa kami, dikuduskanlah namamu, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari. Nah, Tuhan menjelaskan tentang hal itu. Tetapi saudara, Tuhan sedang mengajarkan kita tentang doa itu berkaitan dengan hal apakah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kita kembali ke ungkapan mintalah. Mintalah mengandung beberapa pengertian antara lain. Kalau seseorang meminta, berarti yang bersangkutan itu tidak mempunyai apa-apa atau masih kurang. Apakah seorang ibu atau seorang ayah atau siapapun kita bangun jam 1 malam dan teringat dan kita punya banyak dan kita meminta kepada Tuhan? Tidak. Karena kita merasa memerlukan sesuatu, karena kita mempunyai suatu keperluan atau masih membutuhkan, makanya kita berdoa. Kemudian kerendahan hati juga berarti yang bersangkutan mengakui bahwa Tuhan, tempat kita atau sasaran doa kita adalah pribadi yang sanggup memberikan jawaban terhadap doa kita. Ya tak? Nah, mungkin kita pergi kepada seseorang mau minta tolong dia, misalnya, anak-anak bilang saya mau bikin PR matematika ini tapi saya tidak tahu. Saya mau tanya dulu ke si B, dia tahu jago matematika? Tidak, dia jurusan bahasa. Gimana dia bisa betul? Jadi kalau kita meminta datang kepada seseorang, maka kita percaya dia punya. Demikian juga ketika kita datang kepada Tuhan, kita dengan meminta kepada Tuhan, kita menyadari bahwa dia berkuasa, dia sanggup, dia mampu. Makanya kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita akan berkata begini, Tuhan tolonglah saya ini, saya punya pergumulan. Seperti kemarin saya bawa kendaraan dalam keadaan sudah mau pikiran tidak ada, ini kosong, bagaimana? Tuhan tolong kuatkan saya, bagaimana? Tolong bantu saya mengendarai kendaraan ini. Sampai di suatu tempat saya merasa aman nyaman, saya berhenti dan istirahat.
Dan Tuhan memberikan kemampuan itu, tetapi juga Tuhan bilang, stop sudah. Yang kau paksa-paksa, hati kecil saya bilang, sudah stop, sudah sini sudah. Saya langsung pikir, Ibu Hedi juga kaget juga, oh di sini ya. Lalu juga kita berhenti di sini. Iya, di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dari unsur meminta ini juga, saudara, pribadi kita mengakui bahwa pribadi yang kita jumpai atau Tuhan itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh memahami apa yang kita butuhkan. Kalau orang lain mungkin dia mampu, dia bisa, dia sanggup untuk tolong saya. Tapi dia tidak bisa memahami perasaan saya yang membutuhkan. Tapi Tuhan tahu. Ya tahu? Misalnya, wah, saya butuh ini. Tuhan bilang, ya kau perlu satu saja. Sabar. Tapi kita kan seringkali, wah ini daftar ini. Aduh, saya pergi sini. Kenapa mereka tidak kita ini sudah hari ketiga Tuhan. Tuhan dia bilang sabar, ada waktuku. Ya kan? Kadang-kadang ada sabar saja jawabannya. Betul? Betul kan tidak? Sabar saja. Ketika selesai, betul juga ya. Kan sudah cepat-cepat tadi, tidak bisa. Nah, itu pertama kerendahan hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bagaimana penerapan kita berhubungan dengan doa yang mengandung unsur penerapan unsur kerendahan hati. Aspek pertama yang terpenting dalam sebuah doa yaitu kerendahan hati. Berarti kita datang kepada Tuhan mengaku kita tidak berdaya, Tuhan. Saya tidak bisa. Saya betul-betul tidak bisa. Saya betul-betul tidak mampu, tidak punya kesanggupan untuk masa depan saya. Saya tidak mengerti. I don't know about tomorrow. Saya tidak tahu tentang hari esok. Yang ku tahu kau pegang tanganku, tapi tolong pegang terus. Kemarin itu waktu saya bilang saya dalam keadaan kondisi sudah mau mengantuk sekali, tiba-tiba lagu yang kami dengar yang kami putar lagu bunyinya, peganglah tanganku. Saya tiba-tiba menyanyi sama-sama besar-besar. Peganglah tanganku, dua orang menyanyi besar-besar di mobil, lebih besar daripada suara lagu yang kita dengar. Karena apa saudara? Kita butuh itu. Dan dalam doa yang rendah hati itu memungkinkan seseorang untuk mengakui Tuhan, tetapi mengakui ketakberdayaan, tetapi juga mungkin dosa yang harus diakui. Seperti ada dosa, dan Tuhan kan tidak mau mendengar doa yang ada berdosa. Ada Mazmur 62 ayat 9 bilang begini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mendengar doaku. Ya, kemudian dalam Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, ayat 1-2 ya, menyelamatkan. Tidak kurang tajam telinganya untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan adalah apa? Dosamu. Nah, kita akan mengakui Tuhan, saya berdosa, saya tidak bisa, saya sudah jatuh dalam dosa ini. Tolonglah saya. Jadi artinya begini, doa yang penuh kerendahan hati adalah doa yang tersungkur di hadapan Tuhan. Seperti Yairus ketika dia lihat anaknya sudah mau mati, dia sudah dikatakan hampir mati, bahkan orang lain bilang sudah mati. Dia bilang tidak ada lagi pertolongan, dan dia datang tersungkur kepada Tuhan dan dia bilang tolonglah anakku hampir mati. Tapi mungkin kita akan berkata, Tuhan tolonglah diriku, saya mau putus asa. Waktu saya melihat ada beberapa video orang-orang di Palestina, mereka hancur semua. Ada seorang anak usia 12 tahun perempuan, dia bilang, ya Allah ya Tuhan, ini kami mau bikin bagaimana, tolonglah kami. Dan dia menangis, kami masih anak-anak. Tapi peran tadi yang bagus, hasilnya selalu menghancurkan. Tapi dalam kehidupan kita juga datang kepada Tuhan, tolong saya, tidak bisa apa-apa saya Tuhan, saya tidak bisa. Saya selalu ingat kalau mau tidur, kalau denyut jantung sudah tidak enak, aduh Tuhan, saya butuh Tuhan, betul-betul butuh. Saya perlu tidur, puji Tuhan. Bangun pagi atau kalau saya terbangun beberapa jam setelah, terima kasih Tuhan. Tiap kali terbangun, terima kasih masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu yang pertama. Kalau berdoa harus memiliki aspek kerendahan hati, tersungkur di hadapan Tuhan. Aspek kedua, tadi disebut apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau kita lihat ayat 10 dulu. Sebelum saya tutup yang bagian dalam. Karena setiap orang yang meminta menerima. Ini kan kepastian toh. Makanya Tuhan menjawab doa. Ini kepastian. Nanti kita akan lihat yang terakhir. Sekarang yang kedua, aspek kedua di dalam doa adalah aspek usaha.
Yang kedua dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Jadi berdoa itu bukan hanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi kita harus punya aspek usaha. Ada usaha yang sungguh-sungguh. Usaha apa? Saudara, doa itu sederhana. Doa itu gampang. Kita tinggal siapkan waktu saja. Kita tinggal siapkan waktu dan kesempatan kita itu, baru kita berdoa. Tetapi saya tanya, sulit tak berdoa? Sulit. Kita santai-santai begini, baru hati bicara. Kok berdoa dulu? Langsung berdoa? Tidak. Ya kan? Datang, aduh, Bapak Pendeta, Bapak Gembala, doakan saya. Saya mau tanya dulu, kok berdoa berapa kali? Kok sesungguh berdoa kan tidak? Nah, bukan berarti tidak akan tanya seperti itu, tapi dalam hati kita juga bisa berdoa, saudara. Dan doa itu sekalipun sederhana, sekalipun doa itu adalah sesuatu yang ada setiap waktu bagi kita harus kita sampaikan, tapi itu kadang-kadang sulit diucapkan. Contoh anak-anak kalau bergumul dengan sesuatu, misalnya sekali lagi dijauhkan. Ada itu misalnya buat suatu kesalahan besar dan merugikan orang lain dan harus didenda 10 juta. Bapaknya tidak tahu, mamanya tidak tahu, dan dia tidak ada pertolongan lain selain bapaknya. Kira-kira kan mau kasih tahu gampang tuh, tinggal cari waktu dan kasih tahu. Tapi susah nggak kasih tahu itu ke orang tua? Susah. Nah itulah membutuhkan yang pertama tadi, kerendahan hati, kehancuran. Saya tidak bisa buat apa-apa dan datang, dan itu harus berusaha. Kalahkan dirimu sendiri, kalahkan semua kesibukanmu, kalahkan semua persoalan-persoalanmu, dan datanglah kepada Tuhan karena Dia hanya sejauh doa. Itu usaha yang berat. Coba kalau terbangun pagi-pagi jam 2, jam 1, kemudian Tuhan bilang berdoa, bicaralah sesuatu kepada Tuhan. Itu susah enggak? Kita harus terbangun berdoa. Itu menangis. Tapi kadang-kadang kalau tangisan itu ditujukan kepada Tuhan, itu doa. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu yang berkaitan dengan itu ya. Jadi aspek usaha juga yang kedua, maksudnya seseorang harus menyadari bahwa sebuah doa adalah sebuah usaha yang menuntut kerja keras dan pengabdian. Ungkapan kata carilah mengandung pengertian sebuah upaya untuk mendapatkan sesuatu, memiliki pengertian bahwa yang bersangkutan kehilangan sesuatu dan harus dicari. Jadi juga berdoa juga begini, ketika kita berdoa, kita sudah serahkan kepada Tuhan dengan usaha yang sungguh-sungguh, kita juga harus melakukan sesuatu ke doa kita. Ya toh? Misalnya kita sudah berdoa, Tuhan tolonglah. Banyak kali terjadi, saya kadang-kadang tidak terlalu respect yang di media sosial, kasih gambaran tentang ada satu pelayanan gereja sudah merubuh, sudah reot kiri kanan. Nah, ini saya cuma tidak respect saja, bukan salah, bukan. Tapi jemaatnya banyak yang beribadah. Tapi kasihan sudah puluhan tahun gereja tidak dibangun. Dalam hati saya, mereka sudah berdoa, tapi dalam hati saya, apakah mereka sudah bayar harga untuk membangun pekerjaan Tuhan? Saya dalam hati pernah berkali-kali saya membantu, berkali-kali kan di Facebook. Saya mau kirim dan tidak bisa tersambung. Betul-betul sudah mau transfer ya berapakah, 100.000 kah, 200.000 kah, tapi tidak pernah tersambung. Tapi kalau saya lihat ini kok jemaatnya yang ibadah ada sekitar 30-40 orang, katanya begitu. Tapi kita harus kerja, kita harus di dalam pelayanan juga. Tuhan tolong pakailah saya untuk menjadi alat Tuhan. Dan Tuhan bilang oke, sekarang saya mau pakai kau. Bagaimana caranya? Ya hari Minggu itu supaya tempat duduk ini tidak bersebut-sebut, karena kadang-kala anak-anak duduk pegang gula-gula, kau bantu datang lap-lap bukan kursi. Itu melayani kan tidak? Melayani. Minta Tuhan pakai, tapi Tuhan bilang kalau kursi dulu. Ada mahasiswa kadang-kala mahasiswa STT kadang-kala bukan dia. Dia bilang, kenapa kau tidak pergi pelayanan? Tiap kali saya pergi pelayanan situ, saya duduk saja. Dan tidak kasih kesempatan saya khotbah. Pelayanan itu kau datang, jangan duduk. Kau datang hari Jumat, Sabtu, kau bantu bersih-bersih, lap kaca. Saya melayani Tuhan prosesnya seperti itu. Tidur di belakang mimbar, pergi memberitakan Injil. Kemudian hari Minggu kita sapu, cuci toilet itu yang ada, minta maaf, kotoran manusia kering-kering, yang cuci dalam nama Yesus. Melayani lebih sungguh, kotoran manusia. Keras-keras, mungkin sengaja kapan. Genteng pecah, naik, panjat, ganti genteng. Orang Manado tidak pakai genteng, tapi orang Jawa pakai genteng. Terpaksa orang Manado belajar pasang genteng. Pasang genteng. Melayani lebih sungguh. Jangan,
mari Tuhan tolong pakailah saya. Tuhan bilang sekarang kau angkat air, bawa di toilet supaya orang datang masuk toilet itu gampang. Itu bukan pekerjaan Tuhan itu pekerjaan siapa? Kau berdoa, kemudian kau suruh Tuhan juga kerja angkat itu. Atau Tuhan tolonglah kunjungi mereka satu persatu. Baru berdoa kau berkunjung ke tidak? Ada kan kadang-kadang Tuhan berdoa tuh jangan orang di sini. Kunjungilah mereka satu persatu. Kau suruh Tuhan bertinggal, kau santai nonton. Aspek usaha juga adalah seperti saya cerita lalu, Tuhan tolonglah dia, tolonglah kau buat sesuatu untuk melakukan sesuatu. Itu aspek usaha. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ilustrasi pada ayat-ayat sebelumnya ini. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5, mulai dari ayat 5. Kita baca sama-sama ayat 5 ya. Sebab satu ulang. Mulai dari ayat 5, 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun untuk memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu, ia akan bangun juga dan memberi kepadanya apa yang diperlukannya. Ini suatu usaha, tetapi ini bukan bilang begini, kita tidak apa-apa kalau kita sahabat Tuhan Yesus ajarkan, kalau itu perlu biar dia tidur 3 malam, kita kirim ke rumah. Kasih bangun, tolong Tuhan Yesus bilang kan ini sahabat. Tidak saudara, ini tentang doa. Doa yang tidak malu datang kepada Bapa. Kalau saya malu, tengah malam saya datang ke sebagian orang, saya malu. Tolong bantu saya sedikit kah, ada teman datang. Malu, saya malu. Tapi kalau doa, Tuhan bilang, sahabat ini saja, dia tidak malu datang. Ini tentang doa, kita tidak usah datang, tidak usah malu kepada Tuhan. Tuhan tahu siapa saudara, ya tak? Saya datang kepada Tuhan tapi saya malu. Sama dengan dulu ya, sampai melayani di Manado masih baru. Kami ada Vespa, tapi Vespa juga mogok-mogok Vespa yang tua. Saya bilang begini, kamu berdoa minta mobil. Tapi saya berdoa Tuhan berikan kami mobil. Saya malu Tuhan. Saya malu bersebutkan kepada Tuhan. Harusnya saya tidak usah malu supaya saya pakai mobil selama. Tapi di saat tertentu kenapa saya malu? Kan hanya menyampaikan saja toh. Soal Tuhan jawab itu soal waktu Tuhan. Betul kan? Saya berusaha, kami keluarga menabung, waktu Tuhan. Kita beli mobil itu kita tabung, setelah tabung sedikit-sedikit. Tapi saya bilang seharusnya saya berdoa dari 30 tahun lalu boleh. Tapi itu saja, karena kita malu. Nah, lebih baik malu kepada Tuhan. Karena kita orang tidak tahu malu kan, datang. Tidak tahu malu lagi. Tuhan tidak ajar tentang itu. Tuhan ajar tidak usah malu kalau berdoa, minta kepada Tuhan. Tetapi setelah kita minta, mari kita bikin sesuatu. Kita usahakan. Jadi berdoa minta begini, Tuhan tolong ini, pakailah saya untuk menjawab doa itu. Ya, dan berdoa Tuhan pakai kita. Dia bilang, oh Tuhan tolonglah pergumulan yang terjadi sana, suruhlah orang-orang yang dekat situ Tuhan. Tidak, berdoa berdoa, bikin apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan saudara untuk berusaha. Jadi di ayat-ayat ini ada berbicara tentang usaha. Misalnya kita mendoakan seorang agar diselamatkan dan bertobat. Kita tidak doa kasihan orang ini. Hidupnya minum, mabuk, hidupnya kacau balau. Bagaimana kita tolong dia? Kita doakan dia. Tapi saat-saat tertentu ketika kita bertemu, ya kita secara berkurang bimbing dia. Kawan, kalau boleh kau stop minum. Saya juga ada teman-teman ya, ketika dia kayak bagaimana dia bilang, kau kurangi kopi itu, kau bertobat boleh. Tapi diucapkan dengan bukan menghakimi, kau bertobat asal tidak. Saya beradu kawan, kau berhenti ini boleh, datang kepada Tuhan, cari Tuhan ya. Sehingga makanya sebenarnya kalau saya khotbah saya tidak pernah begini kan. Terus ada harus bertobat, tidak ada.
Karena apa? Saya tunjuk kol, ada 3 menuju ke saya. Saya harus saudara. Berarti baru Bapak kan? Saya sebelumkan tadi malam, jadi saya melakukan juga. Maksud saya adalah lakukanlah doa. Ada cerita yang saya sudah cerita dari tempo dulu, tapi saya akan cerita lagi. Ada seorang anak kecil, dia diajar oleh bapaknya sejak usia 2 tahun. Mereka ada persekutuan keluarga. Nah, mereka punya rumah gedung besar, tapi di samping rumah mereka ada satu bapak janda. Dia rumah dari ada gardus, tahu? Jadi ada bangun baru pele-pele di gardus, mungkin di atas pakai terpal kan, tidur alas gardus. Kemudian bapaknya ajarkan dari kecil, dari kita berdoa ya untuk ada nenek janda di samping rumah, kita berdoa supaya Tuhan tolong dia. 2 tahun doakan. Setelah umur 6 tahun ada ini protes. Bapak saya tidak mau berdoa untuk nenek siapa gitu. Bapaknya marah. Ini Alkitab bilang doakanlah janda-janda. Tapi saya tidak mau lagi. Tidak mau. Bapaknya mau mulai emosi naik, darah putih mulai naik. Kita harus berdoa. Baru anak dia bilang, Bapak bangunkan dia rumah, kasih dia makan, kita doa janda yang lain. Saya stop. Bosan doakan mama itu. Bapak bangunkan dia rumah ini, mungkin bagus. Kemudian kasih dia makan. Bapak kita kasih dia makan. Kita berdoa janda yang lain. Artinya apa? Rupanya bapaknya ajar berdoa terus 3 tahun berdoa, tapi tidak pernah kasih apa-apa di janda di sebelah. Apakah itu usaha? Bukan. Itu keperintah Tuhan, baru kita tidak buat apa-apa. Aspek yang kedua dari sebuah doa adalah usaha. Jadi aspek pertama kerendahan hati, aspek kedua aspek usaha. Tapi yang ketiga ini yang paling sulit. Ayat ketiga, kita kembali ke ayat 9 tadi. Carilah maka kamu mendapat, baru apa? Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kemudian ayat yang 10, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Aspek yang ketiga dari sebuah doa, dari pembacaan kita tadi adalah aspek ketekunan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya kalau kita berdoa bukan sepintas lalu, saya sudah berdoa untuk dia. Oh kapan? Minggu lalu. Ini kau masih doakan dia ke tidak? Saya sudah berdoa lalu. 1 kali saja. Dan Yesus memberikan ilustrasi tentang pintu. Kalau kamu bertamu ke rumah seseorang, pintunya ditutup dan dia tahu dia ada di dalam. Apakah kita hanya toki pintu 1 kali? Selamat siang. 1 kali saya toki, ada orang jalan. Tidak tahu, kita akan toki bagaimana? Betul? Tek, berapa kali itu? Tapi tidak juga. Oh, dia ada orang harus jalan. Toki lagi. Tadi malam ada seseorang datang ke kami. Halo, selamat malam. Toki pintu. Saya enggak, karena saya mata agak buram-buram juga. Saya ingat saya bilang, oh salam. Saya langsung keluar. Dia ditoki terus. Dia selalu selamat malam, menyapa terus begitu. Dan saya keluar, saya tidak pakai kacamata tuh. Saya pikir ada orang mencari babi lebih babi. Ternyata panas harus yang datang. Halo, maaf. Saya tidak pakai kacamata, baru saya ada pusing-pusing ini dari. Oh saudara, kalau beliau tidak toki terus ya, saya bilang. Kita itu ketok ini artinya tekun, berdoa terus menerus doakan, terus menerus doakan. Ada orang yang sakit, kami doakan terus menerus, pagi, siang, malam kita doakan sampai berita di mana sudah dijawab oleh Tuhan atau sudah dimuliakan oleh Tuhan. Tahu dimuliakan? Tuhan panggil itu dimuliakan. Ya. Tapi doa supaya dikuatkan. Kami lagi berdoa untuk seorang ibu sakit kanker ya, stadium akhir. Sudah lama kami doakan. Kalau kami ke Manado ketemu sebelah ibu, kami terus doakan ibu. Tidak ada rambut, tapi pakai wig. Terima kasih Pak Gembala. Itu berapa tahun? 10 tahun lebih ya. Kanker didoakan terus. Ada juga yang sakit di kepalanya ada bisu dan tusuk, didoakan terus. Kadang Tuhan izinkan pergumulan yang mereka alami, justru mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin Paulus bilang semakin kuat secara rohani. Jadi jangan kalau kita berdoa
sekedar. Kita lihat, jadi aspek ketiga ini adalah aspek ketekunan. Doa yang dijawab oleh Allah mengandung aspek kerendahan hati, aspek usaha, dan aspek ketekunan. Jadi ketekunan di sini seperti tersirat di dalam cerita Yesus tadi ya. Walaupun pintu tertutup, orang tersebut tetap mengetuk pintu. Makna yang terkandung yaitu selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu itu artinya apa? Tidak bosan-bosan. Doa dan tidak jemu-jemu, apalagi orang tua. Orang tua, anak-anakmu itu berapa tahun dengan kamu? Doakan terus. Sampai mungkin mereka terpisah dari kita, bahkan sampai Tuhan panggil kita atau Tuhan panggil mereka. Didoakan terus. Dan sudah dewasa, kenapa saya doakan dia? Tetap doakan. Karena apa? Nanti Tuhan, kita setelah mereka sudah hebat, sudah luar biasa, kita sudah tidak bisa bantu mereka dengan harta kan? Kita hanya bantu mereka dengan doa. Supaya mereka tidak terpeleset ketika mereka jadi hebat, mereka meninggalkan Tuhan. Atau ketika mereka kesulitan, mereka mencuri hak orang. Doakan supaya. Itu membutuhkan kesabaran. Tiap hari sebutkan namanya. Di doa ibu, di doa bapak, sebutkan nama. Di doa anak, sebutkan orang tua. Bersyukur ya. Mama Janda, Mama Helena, kalau kami kunjung, Mama bilang, kami doakan Bapak Gembala terus. Aduh, Gembala yang paling hebat ini, paling enak, luar biasa. Jemaat doakan, banyak doakan. Kami juga mendoakan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu banyak orang doakan kami keluar, itu luar biasa ya. Makanya kami terus diteguhkan, dikuatkan dan dihiburkan. Bapak Ibu Saudara, berdoa tidak jemu-jemu, tidak mudah putus asa. Aduh, saya berdoa seberapa tahun ini, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Ada satu saat, ada seorang ibu, dia mulai putus asa. Dia doakan suaminya, kalau tidak salah 10 atau 15 tahun. Suaminya itu tidak kenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Tapi istrinya ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia doakan suaminya terus doakan suaminya terus. Tapi sudah dia mulai bosan. Jadi bilang ini, Tuhan, ini berapa lama? Satu kali ada KKR di gerejanya. Kemudian dia bilang ke suaminya, Pak, antar saya ke ada. Suami melihat dan saya antar. Kemudian setelah antar, dia pulang. Hari kedua juga suaminya antar dia. Dan dia bilang, saya mau pulang dan saya capek. Dia di dalam mobil saya pasang lagu. Tapi sementara dia pasang lagu gini, dia tertarik dengan khotbahnya. Dia kesempatan di lagu dan dia dengar khotbah. Minggu ketiga, hari ketiga, hari penutupan. Tiba-tiba istrinya lihat suaminya sudah pakai sepatu, pakai baju yang rapi. Bapak mau kemana? Itu KKR di gereja kan hari ini ketiga. Bapak mau gereja kan? Iya. Sudah pergi ke gereja. Hari itu juga suaminya itu membuka hati dan menerima Yesus, bertobat. 15 tahun didoakan. Kalau dia bosan, sudah 1 tahun ini Tuhan, kita punya target. Betul kan saya bilang tadi, Ibu. Target kita di detik terakhir, tapi Tuhan bilang tidak. Waktuku adalah waktu ini. Saya mendoakan ada satu pejabat. Saya mendoakan. Saya sering mendoakan juga sampai presiden. Saya doakan presiden, saya sebutkan namanya, biar dia kenal engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya tidak bisa beritakan dia tidak pernah masuk ke istana, tapi saya doakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan yang saya bisa lihat di sini, Allah selalu menjawab doa orang percaya yang memiliki aspek kerendahan hati dan ketekunan. Secara khusus doa untuk menjaga diri dari yang jahat, ayat yang keempat ya. Ayat 4 bilang, jauhkanlah kami dari semua yang jahat. Kemudian doa supaya Allah memberikan Roh Kudus, ayat 13. Supaya Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kita berdoa terus untuk itu. Jauhkan dari semua yang jahat. Ya, di sini banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi ya. Kadang-kadang kita sudah, aduh Tuhan pergumulan ini kenapa? Sudah lama saya berdoa, kenapa? Saya harus pergi ke dokter. Akhirnya kita keluar dari Tuhan dan kita mencari pertolongan dari yang tidak kenal Tuhan, dukun-dukun. Itu orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidup. Saya dari orang yang dari kecil juga saya dibawa ke dukun. Kan saya batuk. Baru dibawa ke dukunnya. Dukunnya juga pakai Alkitab. Kemudian dia punya barang apa ini? Cepat ke saya
Saya masih agak kecil jadi saya ikuti saja. Tapi saya juga percaya barang itu. Ya, waktu kecil kita. Tapi setelah saya kenal Yesus, saling dibuka, dukun di belakang, dunia di belakang. Apapun yang terjadi, saya selalu katakan Tuhan dalam kesehatan saya, apapun yang terjadi Tuhan yang harus melakukan. Tuhan bertanggung jawab tentang sakit saya. Dan itu luar biasa. Umur di tangan Tuhan, saudara. Umur di tangan Tuhan. Ada satu ibu di TikTok, dia bilang rahasia melihat kesehatan paru-paru. Dia mulai kasih caranya begini. Kemudian dia bilang bagaimana kita mencari tahu umur kita. Saya mulai tertawa, tapi saya nonton. Bagaimana kau tahu? Saya dalam hati bilang ini, umur itu Tuhan yang pegang. Kan dia ada orang kata tes, dia bilang wah umurnya masih panjang. Saya bilang kau lihat umur masih panjang, kau kena tabrak mobil 1 kali stop di depan. Dalam hati. Jadi ada orang yang sekarang dunia kan TikTok, YouTube, banyak teori-teori dunia loh. Saya beritahu saudara. Teori dukun-dukun sekarang bukan dukun seperti tempo dulu kalau dunia. Dong pakai begini, umur panjang. Saya dalam hati, kalau olahraga saya ikuti. Tapi kalau kau bilang itu tanda umur panjang, dan saya bersyukur ya saudara. Ini penyakit ini minum obat ini sudah lama sekali, tapi Tuhan masih memberikan umur yang panjang. Bahkan hati yang gembira itu adalah obat. Bahkan dia bilang, ketemu dia mahasiswa yang alumni. Aduh bapak, tolong kelihatan tambah tua. Bapak tidak tua-tua ya, terusan tua, tapi tidak kelihatan tua juga bagus. Ya toh, umur itu di tangan Tuhan. Nah, saya kembali ke konteks ini. Jadi saudara, kita harus berdoa supaya kita dilindungi dari jahat. Ini ya ayat 4, coba kita lihat ayat 4. Ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan apa? Janganlah membawa kami. Kan saya seringkali doakan anak-anak, jauhkan mereka dari semua yang jahat. Atau kita berdoa, Tuhan jaga pelihara lindungi mereka, jauhkan dari tipu muslihat iblis, dari yang jahat. Orang tua doakan anak-anak yang pergi jauh, kita nanti itu bagaimana? Doakan saya, Tuhan jaga pelihara lindungi mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita akan terus berpegang kepada Tuhan. Berdoa saudara, berdoa. Tetapi kalau berdoa, perhatikan ini, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang kedua, berdoalah dengan sungguh-sungguh, ada usaha. Kalau boleh berdoa, bukan kalau boleh, berdoalah supaya kita jadi alat Tuhan untuk menjawab doa. Yang ketiga, kita harus tekun, tunggu waktunya Tuhan, sabar. Ada target waktu kita, tapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa mengucap syukur. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kami dengan firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Tolonglah kami Bapa untuk senantiasa menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami, baik sebagai orang tua maupun anak-anak, dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan di sekolah kami juga kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, tolonglah kami dengan firman-Mu untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Real dan Singers, mari kita